Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore. Ada semangat hari ini? Ya, semangat. Walau di luar sana sudah membara ya. Di sini harus juga ikut membara. Kita mau persiapkan hati kita untuk sore hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau puaskan kerinduan kita berjumpa dengan kekasih hati kita. Setelah 1 minggu kita beraktivitas, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, merasakan hadirat yang luar biasa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau katakan saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sekali lagi kita mau katakan, ku angkat hatiku, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan
setiap hati. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus yang kuatkan, yang beri penghiburan. Haleluya, glory. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami rindu hadirat-Mu dicurahkan dalam hati kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Tuhan mengalir setiap hati kita pada sore hari ini. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus yang penuhi hati kita. Haleluya, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi kita mau katakan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan kami mau persiapkan hati kami. Kami datang dengan sepenuh hati kami, dengan kerinduan kami, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hari ini Tuhan akan memberikan pemulihan dalam hati kami, sehingga kami pulang dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau sapa kanan kiri kita, katakan, hari ini hari yang luar biasa, enggak apa-apa. Kosong-kosong penuh dengan malaikat-malaikat surga. Amin. Haleluya. Karena hari ini kita mau katakan bahwa Yesus kita ajaib. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib.
rahmatnya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah ingatku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib. Kita katakan dengan semangat, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya. Sekali lagi ya, kita mau katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bapak Ibu Saudara katakan tak berubah kasihnya. Amin. Sampai bumi dan habislah. Sekali lagi ya, kita mau katakan dengan semangat, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Sampai bumi berlalu, habis raga kita, tapi Yesus tetap ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia Allah penyedia kehidupan kita. Amin. Dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Karena Allah yang sanggup memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan. Amin. Dialah yang luar biasa. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Yang membuat kita terpesona adalah Dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah. Cintanya, kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita punya Yesus, maka kita punya segalanya. Kita mau siapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bawa hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan memberi kesembuhan dalam hati kita. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, waktu dan tempat saya haturkan kepada hamba-Nya. Kau bersabda dan
Yesus. dan selamatkan. Jika Engkau dapati hati kami terluka, dialah Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Sebab tiada yang mustahil Tiada bagi yang Tuhan. mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ini pengakuan iman kami Tuhan Yesus. Sore hari ini kami percaya Engkau yang sudah menyembuhkan setiap luka kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jika sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Tuhan, bila kiranya Engkau Tuhan sendiri yang berbicara atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan GKI MCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehat, puji Tuhan. Panas, iya. Pasti mengalami kepanasan ya hari-hari ini ya. Karena ada yang bilang nerakane bocor. Teman saya kemarin baru aja bilang nerakane bocor. Saya bertanya ya, apa yo pernah ngerasain rokok gitu loh kok bilang nerakanya bocor. Terus ada kemarin yang bikin story kalau badai matahari. Ya, kan panas dalam beberapa hari ke depan itu ada jemaat GKI MCC yang bikin. Kemudian ada yang bilang Jawa Tengah khususnya ya yang mengalami hari tanpa bayangan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga melihat di media sosial. Tapi apapun itu, sekalipun mau hujan, mau panas, kita mau tetap bersyukur karena Tuhan baik, amin. Amin, kita bisa datang ke tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Oke, sore hari ini kita mau sama-sama belajar materi bulan ini. Ya, ternyata kecil sekali ya Mas Nunus. Nggak bisa agak digedein gitu. Yang belakang tetap kelihatan ya. Saya kasihan yang matanya minus, mohon maaf, agak nyedak gitu. Saya tidak menyebutkan bahasa Inggrisnya kayak Cik Putri nanti takut salah. Words of grace, bener ya? Bener ya, oke. Pribadi yang memperkatakan kata-kata berkat. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Ayatnya cuma 1. Efesus 4 ayat 29. Ada di layar juga. Kita mau baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Rasul Paulus memberikan teladan ya melalui suratnya di Efesus ini, tahapan-tahapan yang menurut saya itu kayak terus meningkat. Dari bulan Juli kita kemarin belajar apa Bapak Ibu Saudara yang masih ingat bulan Juli? Pribadi yang bahasa Indonesia pribadi yang memperkatakan atau mengucapkan kebenaran. Agustus lambat untuk marah. Oke, September Cik Putri Inggrisnya luar biasa. Oh, tidak egois atau pribadi yang mementingkan orang lain. Dan bulan ini pribadi yang memperkatakan kata-kata berkat. Hari ini kita akan belajar tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Melihat generasi yang sekarang ini ya Bapak Ibu Saudara, di mana
perkataan yang nyuwun sewu, perkataan kotor itu kayak sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa, apalagi di generasi Gen Z ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Bener ya? Atau kok jadi ke Gen Z? Atau bahkan generasi setelahnya, generasi Alpha, dalam perkataan sehari-hari aja ada yang kayak bahasa mungkin di bintang-bintang gitu ya, atau banyak yang lainnya itu kayak udah jadi bahasa sehari-hari gitu, padahal itu bukanlah perkataan yang baik. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan seperti ada kemerosotan sopan santun ya. Mungkin kita banyak menjumpai kayak ini orang nggak ada sopan santunnya gitu ya. Kayak anak-anak zaman sekarang. Tapi tidak ada di tempat ini, amin. Tidak ada di tempat ini. Jadi kayak ngomong sama orang tua, ngomong sama yang lebih tua atau dituakan itu kayak ya udah biasa aja. Itu biasa, kayak seolah-olah itu ya udah kita ngomong sama orang yang biasa. Kalau kita melihat dalam pergaulan zaman sekarang ada banyak kosakata yang variatif dan mohon maaf terkesan negatif karena mengikuti tren. Perkataan kotor pun seperti sudah menjadi bahasa sehari-hari. Saya mau masuk dalam materi yang pertama. Ya, menjaga perkataan. Mengapa kita perlu menjaga perkataan? Nah, yang pertama, kata-kata memiliki kuasa. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya kata-kata memiliki kuasa. Saya tahun 2008 kalau nggak salah, waktu saya masih baru awal deket-deketnya sama suami saya, itu mau ngasih surprise ulang tahun yang pertama itu kan gimana rasanya? Mas Fandi mungkin bisa menceritakan, enggak usah. Jadi kayak kalau kita mau ngasih surprise, ngasih kado buat seseorang yang istimewa itu kayak penuh perjuangan gitu ya. Waktu itu saya masih ingat Mas Gren itu suka yang berkaitan dengan TNI gitu. Jadi suka pesawat tempur, suka ya saya nggak ngasih barangnya Mas, mohon maaf ya, mahal dan nggak mampu juga saya. Jadi waktu itu saya hanya terpikir untuk membeli miniaturnya aja. Jadi waktu itu saya pengen ngasih kado miniatur. Bukan Pak, senjata nggak boleh juga. Miniatur pesawat ya waktu itu, miniatur pesawat. Nah, saya sudah coba cari di daerah bandara Solo sini, nggak ketemu Bapak Ibu Saudara. Terus saya coba nanya teman-teman gitu. Zaman dulu masih belum yang segampang sekarang ya, tinggal nyari di di online shop gampang, nyari dari daerah manapun gampang. Waktu dulu masih agak susah Bapak Ibu Saudara. Jadi saya masih nyari-nyari, akhirnya ada yang ngasih tahu coba di Bandara Jogja. Nah, akhirnya saya ngambil cuti waktu itu, saya ngajak kakak saya. Mas, ayo tak jak ning Jogja gitu. Ya ora apa-apa gitu kan. Nah, kita mau berangkat ke Jogja. Waktu sebelum kita berangkat, kami berdua kan usianya, saya waktu itu masih habis lulus SMA. Kakak saya juga selisih 4 tahun dengan saya, tapi masih belum bikin SIM. Jadi kita berdua ini sama-sama masih belum punya SIM. Tapi nekat mau ke Jogja motoran, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita putuskan, yes, ayo berangkat gitu kan. Mintalah izin saya sama kakak saya sama ibu saya ya kan. Bu, kita mau berangkat ke Jogja. Ngopo gitu kan. Mohon maaf nanti kalau ada yang enggak paham bahasa Jawa bisa nanya sebelah ya. Mau ke Jogja ngapain gitu kan.
Saya mau nyari kado gitu, nyari kado. Sampai Jogja, ya karena adanya cuma di Jogja gitu. Ya udah, ibu saya tuh cuma bilang, lah kalian berdua itu loh nggak ada yang punya SIM. Kok berani-beraninya ke Jogja naik motor gitu. Wes nggak apa-apa, wes aman gitu. Kita nekat, akhirnya tanpa izin dari ibu saya, kita nekat berangkat ke Jogja. Sampai di belum tengah perjalanan saudara, baru seperempat kita belum keluar dari kota Solo. Itu kita sudah di prit gitu kan. Waktu dulu kan masih sering banyak razia. Nah itu, minggir sih. Waduh, saya sama kakak saya cuman bisa ya waktu dulu kan masih bisa dibayar ya kalau kita kena razia gitu ya. Ya udah daripada ini berkepanjangan ya kan, sidang dan sebagainya, kita milih untuk membayar. Tapi saya lupa waktu itu saya bayar berapa. Jadi kita bayar aja dulu, bayar. Sepanjang perjalanan kita isinya cuman, jadi saya tuh bonceng, tapi saya tuh kayak gini-gini loh saudara. Nanti jagani di depan tuh tahu-tahu ada polisi yang minggir sih gitu. Jadi kayak sepanjang perjalanan itu nggak tenang, baik berangkat maupun pulang. Walaupun pada akhirnya saya dapat barangnya di dekat bandara Jogja, ada yang jual. Nah saya langsung beli. Pulangnya itu juga dalam kondisi yang penuh kekhawatiran ya kan. Pulangnya puji Tuhannya ya nggak kena, ya sampai ke rumah dengan selamat, nggak kena razia lagi. Nah dari situ saya pulang itu saya cerita bahwa tadi kena tilang dan sebagainya gitu. Nah ibu saya, lah tenan toh gitu, ya beneran kan gitu. Kalau misalnya orang tua ngomong tuh harus didengerin kayak gitu. Nah kita waktu itu nggak mendengarkan. Oke, waktu itu udah lanjut. Kemudian adik saya saudara itu juga mengalami hal yang sama. Ketika mau pergi izin sama ibu saya bilang jangan, udah dibilangin jangan, tapi adik saya nekat. Nah kemudian juga ada yang terjadi juga, sampai pada akhirnya saudara, kalau kita mau pergi kemanapun bilang sama ibu sudah bilang jangan, nggak ada yang berani berangkat saudara, sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, ibu saya bilang jangan, ojo gitu, nggak ada yang berani berangkat karena sudah mengalami lebih dari satu kali. Di situ saya melihat bahwa kata-kata itu memiliki kuasa. Ojo, jangan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus ya. Kalau misalnya udah kita dibilang nih jangan, tapi kita ngeyel, ya pastinya kita nanti dapat konsekuensinya toh gitu. Nah malam hari ini ada beberapa ayat yang menunjukkan kuasa dari kata-kata. Mari kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kita buka lagi di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Satu lagi Amsal 12 ayat 18. Dengan cepat saja ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perkataan yang keluar dari mulut kita sangat menentukan
apa yang terjadi untuk kita dan sekitar kita. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang kotor akan menghasilkan yang kotor juga. Karena itu ada pepatah, mulutmu harimau. Pasti semua udah tahu ya. Peribahasa ini mengingatkan bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan. Tuhan menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman-Nya. Karena itulah perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Oke, next. Yang kedua, perlunya menjaga tutur kata. Dosa membuat kita cenderung menyalahgunakan lidah kita. Seperti yang minggu lalu disampaikan Bapak Gembala ya, bahwa perkataan itu berasal dari hati. Dan kecenderungan hati manusia itu jahat. Kita mau buka di dalam Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kecenderungan manusia itu jahat. Sesuai dengan ayat ini ya, Tuhan bilang bahwa sekalipun yang ditimbulkan hatinya, hati manusia adalah jahat sejak dari kecilnya. Maka dari itu kita perlu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk benar-benar mengekang lidah kita. Tentunya kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri ya. Tentunya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Mari kita buka di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Agak banyak buka ayat ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Waktu saya menyiapkan materi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sendiri juga merinding gitu. Karena saya merasa bahwa ini tuh kayak semacam, kalau kasarnya itu tamparan ya, tamparan buat kita semua, tidak hanya buat saya tapi juga buat Bapak Ibu semua. Jadi apa yang kita keluarkan harus kita pertanggungjawabkan besoknya. Lanjut ke materi yang kedua, Mas. Kalau tadi yang pertama kita harus apa? Menjaga perkataan. Yang kedua, perkataan yang menjatuhkan. Sebagai anak Allah, umat Kristen diharuskan meneladani sifat-sifat manusia baru, yaitu sifat Tuhan Yesus Kristus, dan salah satunya adalah tidak berkata buruk. Di samping itu, perkataan yang keluar dari mulut juga akan berdampak besar terhadap orang lain yang mendengarkan. Apabila kita mengucapkan perkataan kotor atau buruk, maka akan berdampak negatif
bagi orang lain. Nah, ini contoh perkataan-perkataan yang menjatuhkan ya. Nomor 1, sumpah serapah. Nomor 2, kata-kata kotor. 3, kata-kata cabul, gosip, fitnah atau dusta, caci maki, hinaan, ejekan, hujatan, dan sebagainya. Pernah melakukan ini semua? Mungkin kalau yang nomor 1 mungkin jarang ya, atau hampir tidak pernah. Tapi yang 2 sampai 7 pernah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Amin. Ada amin. Amin. Ketika kita sudah menjadi manusia baru, tidak sepatutnya, tidak selayaknya mulut kita ini, mohon maaf, seperti teman saya si A ini. Karena kita sudah diubahkan. Jadi otomatis apapun yang keluar dari mulut kita seharusnya itu yang baik, yang enak didengar. Nah, yang kedua, saudara, waktu itu saya pernah bukan berantem ya, tapi seperti berselisih paham sama teman kantor saya. Jadi tiba-tiba ketika saya lewat papasan sama teman saya ini seperti membuang muka, seperti melengos bahasa Jawanya, melengos gini. Saya rasa kok gitu, padahal saya udah panggil C gitu, dia melengos. Besoknya sama lagi, saya mau senyum, dia sudah melengos duluan. Kok ada yang aneh gitu. Nah, karena saya merasa ada yang janggal, dan sebagai anak Tuhan ketika kita terjadi hal seperti itu pastinya merasakan tidak damai sejahtera. Karena kan ini kenapa kayak orang ini marah sama saya atau punya masalah sama saya. Karena dia setiap kali saya papasan dia melengos, jadi akhirnya saya beranikan diri untuk WA. Mohon maaf, kok kayaknya Cece marah sama saya gitu. Saya merasa kayak Cece menghindari saya gitu. Ini kayak anak kecil ya. Terus teman saya ini jawab, iya, saya memang marah sama kamu. Wah, saya kaget ini. Terus saya tidak suka dengan bercandaan kamu. Nah, saya jadi bingung, saudara-saudari. Saya bercanda yang mana? Ternyata kita pernah dulu satu kantor gitu bercanda-bercandaan. Nah, kebetulan teman saya ini tidak suka dengan bercandaan kita gitu. Jadi dia kecewa atau sakit hati gitu. Saya di situ langsung minta maaf. Saya minta maaf ya, C, saya nggak tahu kalau ternyata bercandaan itu menyakiti hati. Saya benar-benar minta maaf dan kami tidak akan mengulanginya lagi gitu. Dan akhirnya teman saya ini oke, aku memaafkan kamu gitu. Nah, akhirnya ya udah seperti biasa lagi. Nah, terkadang tanpa sadar kita pun bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati ya Bapak Ibu saudara-saudari dengan perkataan yang kita keluarkan. Ada banyak contoh kasusnya pastinya yang Bapak Ibu saudara-saudari pernah saksikan ya. Next Mas. Perkataan kotor menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan diri. Kalau bulan yang lalu saya waktu ngisi di komisi wanita, saya pernah tanyakan sama ibu-ibu. Karena bulan kemarin temanya adalah pribadi yang mementingkan orang lain atau tidak egois. Saya bertanya, gimana perasaan Bapak Ibu Saudara kalau ketemu dengan orang yang egois. Nah, bulan ini ada pertanyaan yang sama lagi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saudara-saudari kalau ketemu dengan orang yang selalu mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang menjatuhkan? Pertanyaannya dikembalikan untuk
kita semua masing-masing. Saya mau tanya ya Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh Pak Ruli misalnya. Pak Ruli punya satu barang Pak yang disenengin. Taruhlah Pak Ruli punya mobil ya. Amin. Mobil, kemudian mobil ini pengen dikasihkan untuk yang lain. Misalnya taruhlah Mas Yonat. Pak Ruli punya mobil dikasihkan ke Mas Yonat. Nah, Mas Yonat pakaian mobilku. Wis pokoknya pergunakan aja dengan sebaiknya. Pak Ruli udah mewanti-wanti seperti itu. Tapi sama Mas Yonat ini mobilnya dipakai sembarangan, kebut-kebutan, dan bahkan yang terakhir ini hanya contoh ya Mas. Kayak Mas Yonat kayak udah kena mental di belakang. Dipakai kebut-kebutan bahkan sampai nabrak atau melukai orang lain. Gimana perasaan Pak Ruli? Gimana Pak? Pak Ruli hanya ketawa saudara-saudari. Ini contoh Pak, contoh. Ini enggak kenyataan. Tapi kalau kenyataan mau ngasih mobil Mas Yonat ya monggo, boleh. Gimana Pak perasaannya? Jujur dong Pak. Kecewa, anyel, kecewa pasti. Marah, ya marah pasti. Kecewa marah, apalagi? Gelo ya. Gelo sama kecewa bedanya apa ya Mas? Oh, telo itu Mas. Oh, gelo. Ya, pastinya perasaan Pak Ruli bakalan kecewa, gelo, marah, anyel gitu ya. Mangkel. Biasa saja Pak. Jadi besok beli mobil dulu ya Pak. Enggak, itu saja manusia saja yang memberi barang yang berharga buat orang lain ketika disalahgunakan. Marah, apalagi Tuhan Yesus yang sudah memberikan karunia melalui perkataan kita. Kita gunakan dengan seenaknya. Sesama kita, bukannya kita saling menguatkan, saling mendorong, tapi kita justru malah saling menjatuhkan. Gimana perasaannya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu sore hari ini saya mengajak ya, sebagai manusia atau ciptaan yang baru, mari kita sama-sama berusaha untuk mengendalikan diri. Supaya apa? Setiap orang yang ingat sama nama kita, contohnya nih, Mas Yonat aja ya. Mas Yonat lagi gitu. Mas Wahyu mungkin. Contohnya Mas Wahyu ya, ketika melihat Mas Wahyu, yang di pikiran orang ketika melihat Mas Wahyu adalah, wah orangnya yang baik hati, suka menolong, perkataannya halus, tutur katanya itu membangun, nah kayak gitu. Yang menjelaskan secara lisan bahwa ada pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita atau di dalam diri Mas Wahyu. Atau siapa lagi? Mas Bayu mungkin, atau Mas Nunus, Mas Fandi. Jadi ketika melihat Mas Fandi, wah orangnya selain ganteng ya kan, pacarnya Mbak Mei. Tapi tutur katanya tuh halus, walaupun sales tapi tidak menipu, ya kayak gitu-gitu. Saya usik Mas. Enggak bercanda Bapak Ibu Saudara. Nah, saya masuk poin yang ketiga, lanjut Mas Nunus. 3. Perkataan yang baik untuk membangun atau kata-kata berkat. Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk memperkatakan apa yang baik untuk membangun, yang bisa kita berikan. Berupa yang pertama, pujian yang tulus. Bapak Ibu, saudara-saudari senang dipuji? Otomatis ya, Bu Nyoman jawabnya otomatis.
Seseorang yang menerima pujian tentunya akan sangat senang, puas dan besar hati. Sebuah pujian yang tulus membuktikan bahwa di sekitar kita masih ada yang peduli, memperhatikan, dan apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Pujian juga menggerakkan untuk bekerja lebih sungguh-sungguh di kemudian hari. Karena itu kita bersyukur sewaktu menerima pujian. Tidakkah seharusnya juga kita berusaha untuk memberikan pujian kepada orang lain? Leres nggih Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau awake dhewe wae seneng dipuji, lah ngopo kita enggak memuji orang lain? Kenapa kita justru malah suka mengolok-olok atau menjelekkan, atau bahkan seperti tadi ya yang disebutkan. Alangkah baiknya jika kita memberikan pujian yang tulus ya saudara-saudari, bukan yang hanya di bibir saja tapi di belakangnya nanti beda. Jangan ya, saya percaya tidak ada di tempat ini, sekali lagi tidak ada di tempat ini. Berikutnya, perkataan yang menghibur. Mungkin ketika kita bertemu dengan saudara-saudari atau jemaat yang lain yang sedang punya masalah, problem, atau ketika merasa tertekan, kita datangi. Mungkin kita tidak bisa membantu sepenuhnya ya, tapi ketika kita datang, kita beri perkataan yang menghibur, ayo semangat, kayak gitu. Itu pasti bagi orang yang sedang mengalami down itu ya, itu sebuah support yang luar biasa pasti. Jangan malah kita bahagia ya saudara-saudari kalau lihat ada saudara-saudari kita kayak lagi rekoso, puji Tuhan loh kok gitu, nggak boleh ya. Sakne loh malah, atau bahasa Jawanya itu disokorne ya, itu jangan. Tapi kita harus membantu, kita harus support benar-benar. Saya kemarin benar-benar takjub melihat keluarga JKI MCC yang waktu mohon maaf keluarganya Mbak Eli ada adiknya yang dipanggil Tuhan. Kita semua support ke sana, itu saya melihat benar-benar wow, luar biasa. Ini pasti anggota jemaat JKI MCC ini sudah pasti 100% manusia baru. Amin. Oke. Lanjut yang ketiga, nasihat yang baik. Sebagai makhluk yang tidak sempurna, kita semua makhluk yang tidak sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik saya nggak berani bilang daripada nanti diedit ya, Sebagai makhluk yang tidak sempurna, kita semua perlu mendapat nasihat dari waktu ke waktu. Alkitab mencatat dalam Amsal 19 ayat 20. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak di masa depan. Kasih akan orang lain menggerakkan kita untuk memberikan nasihat yang dapat diterima oleh si pendengar tanpa merasa tertekan. Nah, kadang kita tuh muncul ya ngasih nasihat gitu, tapi bukannya kita terkadang kita memberi nasihat, tapi ada embel-embelnya seperti menghakimi. Lah kowe iki ngono gitu. Karena kamu tuh kayak gini loh. Sebenarnya ketika kita mau memberi nasihat ya nasihat aja. Sekiranya dia melakukan yang salah atau gimana, bukan kita menghakimi, tapi justru bro kayak gini loh, kayak gini gitu. Jadi ketika saudara jemaat yang lain mendengarkan nasihat kita, dia tidak merasa dihakimi. Dia tidak merasa tertekan. Kok aku dinasehati tapi aku kok koyo malah tambah anyel ya kayak gitu. Pasti banyak yang
mengalami, aku dikandani, tapi aku malah anyel gitu. Karena kebanyakan orang memberi nasihat, tapi mereka menghakimi atau ngejudge, kok ini soalnya kayak gitu. Nah, tapi malam hari ini kita diajarkan bahwa kasih akan orang lain itu menggerakkan kita memberi nasihat tanpa membuat tertekan si pendengar. Nah, kita mau lihat sedikit cuplikan video, bisa ditampilkan Mas. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sudah pernah melihat video ini ya. Seorang anak yang dia ikut sebuah seperti perlombaan. Sudah beberapa kali dia nggak bisa gagal terus. Nah, lihat apa yang dilakukan teman-temannya semua ini, saudara-saudari. Dia mencoba lagi. Dan akhirnya berhasil, saudara-saudari. Dengan dukungan dan support dari teman-temannya. Bayangkan jika teman-temannya yang sebanyak itu. Udah. Mohon maaf. Ya, sumbernya dari TikTok, saudara-saudari. Ya, bayangkan kalau teman-temannya yang sebanyak itu tadi, mereka mengolok-olok atau mengejek, itu pasti dia tetap gagal atau bisa? Tetap mutung malah, ya kata Mas Dika malah pulang. Tadi kan udah nangis ya, ketika diajak teman-temannya malah dia pulang, nggak jadi ikut perlombaan. Tapi karena teman-temannya ini mengeluarkan kata-kata yang baik, dia mereka mensupport temannya ini. Ayo kamu pasti bisa ya, karena ini andai kata bahasa Indonesianya ya, karena tadi pakai bahasa negara lain yang saya sendiri juga tidak paham ya kan. Ya mungkin Cik Putri bisa mentranslate. Ya, kamu pasti bisa gitu kan. Dan akhirnya bisa, kembali lagi. Itu tadi juga kuasa perkataan. Ketika kita mengeluarkan perkataan yang baik, yang terjadi pasti baik. Berefleksi dari nas ayat hari ini, bila kita mau menginginkan hari-hari yang baik dalam kehidupan kita, kita haruslah memperhatikan dengan baik setiap perkataan yang kita ucapkan. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Penerapannya untuk malam hari ini, yang pertama, mari kita jaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, jangan sampai perkataan kita itu menjatuhkan atau menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, mari kita memperkatakan yang baik atau kata-kata berkat untuk membangun sesama. Mari kita koreksi setiap pribadi diri kita. Sudahkah kita sebagai manusia baru melakukan ini semua? Mampu mengendalikan diri untuk tidak berkata kotor. Sekian sharing dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Cek, ya. Terima kasih Mbak Irma untuk sharingnya. Bapak Ibu, emang anak-anak itu unik ya. Anak-anak kecil itu jadi inspirasi sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak kecil. Seperti contohnya video tadi. Saya punya pengalaman unik beberapa hari yang lalu itu saya belanja.
belanja ya kebutuhan hari-hari biasa. Kebetulan saya, Niel sama Dio itu punya buah favorit yang sama, pisang. Kami itu doyan pisang. Sementara istri saya nggak doyan. Jadi hanya kami bertiga yang doyan pisang. Ketika belanja saya ambil pisang yang isinya paling cuma 5 apa 6 biji gitu ya. Lalu ada gantungan plastiknya gitu. Nah pertama saya titipkan ke Niel. Jadi dia pegang kemana-mana pisangnya gitu. Terus lama-lama mungkin dia terlalu berat, jadi dititipkan ke saya. Nah saya juga bawa tas saya ini gitu kan. Jadi sambil bawa tas, sambil juga nenteng pisang. Terus jalan belanja, pas bayar keranjangnya itu sudah di atas meja kasir. Pisangnya masih di tangan saya. Nah, istri saya nanya, "Loh Pi, pisangnya mana?" Dasar sudah pikun gitu ya. "Nel, pisangnya Nel, pisangnya di mana Nel?" Gitu kan. Ibu-ibu yang habis membayar sebelum kami masih berdiri di meja kasir itu di ujung. Melihat saya cuma tersenyum gitu. Karena pisangnya di tangan kiri saya bersamaan dengan dompet ini. Dan istri saya, "Lebih tapi di tanganmu." Iya deh gitu kan. Kasirnya tertawa, ibu itu tertawa. Istri saya, gitu kan. Niel cuma bilang gini, papi gitu. Maksud saya gini, mungkin kalau yang di situ Mas Gren mungkin ya. Anggaplah mungkin Mas Gren mungkin orangnya suka bercanda. Ya Mas wis tua lalen misalnya. Tapi saya percaya Mas Gren kayak gitulah. Atau mungkin yang orang lain gitu ya, ibu-ibu tadi mungkin ya gor batin karena nggak kenal gitu ya, gor batin sambil guyu malah. Wis tua pikun gitu, mungkin gitu ya, mungkin. Sehingga tapi Niel cuma bilang papi gitu. Tidak mempermalukan saya, tidak ngata-ngatain saya, papi yang bawa gitu. Enggak tahu nanti kalau mungkin dia agak remaja mungkin dia akan mempermalukan saya. Papi malu-maluin mungkin. Tapi karena dia masih kecil, dia cuma bilang papi. Unik emang anak kecil. Beberapa hari yang lalu saya sakit aja, yang saya bilang tensi saya drop itu, dia deketin saya cuma pegang kepala. Papi sembuh ya gitu. Terus kemarin istri saya gantian yang vertigonya kumbah, apa kambuh kok kumbah gitu. Gitu. Kalau udah ciri-ciri kalau udah lapar, Bapak Ibu Saudara itu gini, ya. Kalimat kebalik-balik, udah lapar, udah malam gitu. Vertigo istri saya kambuh lagi, dia cuman pegang kepala gitu, cuman bilang, "Mami sembuh ya." Itu anak-anak kecil gitu loh. Tidak punya tendensi untuk mempermalukan, untuk mengolok-olok, untuk ngejudge gitu kan. Kalaupun mereka berantem juga paling habis itu udah rukun lagi. Anak-anak kecil kan kalau kita lihat mereka misalkan kayak gini nih, ya, nanti udah rukun lagi cepet gitu. Habis berantem rukun. Beda kalau kayak tadi Mbak Irma cerita gitu, terluka melengos, ketemu melengos. Itu orang dewasa problemnya begitu. Tapi anak-anak kalau misalkan pas bermain ada masalah, mereka emang diem-dieman. "Aku nggak mau main sama kamu," gitu. "Kamu nggak asik," gitu kan. "Aku nggak suka," gitu. Tapi nanti kira-kira sejam 2 jam udah main lagi. Karena bagi mereka kehilangan teman itu membuat permainan tidak menyenangkan. Problemnya ketika kita sudah dewasa, maka kita kehilangan spirit itu. Kita kehilangan kesederhanaan itu. Sehingga kita membuat segalanya menjadi complicated. Mulut kita ini akhirnya seringkali menjadi blunder. Menyakiti orang lain, melukai orang lain, dan ketika kita sadar kita salah, puji Tuhan kalau seperti Mbak Irma bisa segera memperbaiki. Tapi kadangkala kita memilih untuk diam, memilih untuk nanti biar sembuh dengan sendirinya. Nah, saya bersyukur ketika kita belajar di bulan ini, lewat firman Tuhan yang dibagikan juga, yang dibagikan hari ini, kita belajar untuk mulai menggunakan kata-kata dengan hati-hati. Kalau kita belum bisa membantu orang lain dengan tindakan, minimal dengan perkataan, menguatkan, menyembuhkan, memotivasi, bukan malah membunuh, mematikan, melemahkan. Minimal dengan kata-kata, itu akan membuat kita menjadi lebih semangat.
Ya kayak tadi temannya Mbak Irma kan, oh kelabimu kok yang mbok de gitu. Ya itu, ya itu kalau orang lain tidak bisa menerima, kata-kata itu akan melukai hati. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita hati-hati menggunakan kata-kata kita. Jangan sampai orang mengingat kita seperti yang Mbak Irma katakan, orang yang sembrono dalam bertutur. Tapi mari kita diingat sebagai orang yang bijak dalam berkata-kata. Tuhan berkati, kita akan renungkan firman Tuhan, main musik boleh maju ke depan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman yang sudah dibagikan ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau merenungkan firman Tuhan dengan menaikkan suatu pujian hidup ini kesempatan. Ya, mari kita gunakan waktu yang ada untuk berkata-kata menjadi berkat bagi sesama. Sebab hidup kita adalah kesempatan yang baik untuk memberkati, kesempatan yang baik untuk jadi berkat. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan. Mari pujikan dengan kesungguhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus jadi berkat. Mari kita katakan, oh Tuhan pakai hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari minta Tuhan untuk memampukan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ya, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenung sejenak. Sudahkah keberadaan kita
kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di gereja, menjadi orang yang kehadirannya memberkati, yang perkataannya menyukakan hati, yang perkataannya melembutkan kekerasan hati, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Atau justru kita sembrono dalam bertutur kata. Mari kita renungkan bersama-sama. Karena pada akhirnya nanti, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, orang yang akan mengingat kita, apakah sebagai orang yang kehadirannya mendatangkan sukacita, memberkati, atau justru malah orang yang menjadi batu sandungan, mendatangkan penderitaan, mendatangkan kesengsaraan bagi orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita bijak dalam bertutur kata. Sebagai manusia baru, itu adalah tanggung jawab kita. Mari merenung bersama. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan malam hari ini. Sekali lagi kami diingatkan bahwa kami harus sungguh-sungguh menjaga perkataan kami dengan baik-baik. Sebab perkataan kami mengandung kuasa. Kalau kami tidak berhati-hati mempergunakannya, maka ada hal-hal buruk bisa terjadi. Kami tidak ingin melukai hati sesama kami, Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami kalau selama ini kami pernah atau secara sengaja maupun tidak melukai, menyakiti perasaan orang lain karena tutur kata kami. Dan kami mau sungguh-sungguh punya komitmen yang baru sekarang. Untuk kami memperkatakan kata-kata yang memberkati, yang membangun bukan merusak, yang menyembuhkan bukan melukai, yang menghidupkan bukan mematikan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Mbak Irma yang sudah sampaikan benih firman Tuhan, agar Tuhan boleh sungguh-sungguh pakai hidupnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diperlengkapi Tuhan semakin luar biasa untuk boleh menyampaikan kebenaran firman dan hidupnya menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, jadikan kami tidak hanya pendengar-pendengar saja Tuhan, tapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mempraktekkan siapapun yang akan kami jumpai hari-hari ini, siapapun orang yang kami temui, kami akan menyambut dengan sukacita. Kami akan memperkatakan kata-kata berkat. Kami akan memperkatakan kata-kata yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan lanjutkan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita, nanti Ibu Asih berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Untuk ibadah pada malam hari ini, kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami mau beri yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau iringi persembahan dengan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih
persembahan yang sudah diberikan, kiranya persembahan boleh jadi berkat, khususnya untuk pekerjaan Tuhan di MCC. Saya informasikan untuk kegiatan sepekan MCC, hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro, lalu hari Selasa dan hari Rabu biasanya ada oikos, nanti informasi oikos akan dikirim via grup WA ya. Lalu hari Rabu pagi jam 10 ada program JKMCC dan Radio Immanuel, yaitu program Kristal, di mana kita mau membagikan berkat bagi orang-orang khususnya di Solo lewat bincang-bincang di Kristal ini. Lalu hari Kamis ada latihan untuk ibadah raya yang pertama itu jam 6 sore, ibadah raya yang kedua jam 7 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa MCC jam 6 sore di Maestro. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam setengah 6 sore di Maestro. Lalu hari Minggu kita bertemu lagi ibadah raya yang pertama. Masih ibadah raya yang pertama masih di Solotek, lalu ibadah raya yang kedua di Rensoba jam 3 sore ada gereja anak. Informasi selanjutnya disampaikan Pak Daniel. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah. Dari awal hingga akhir Tuhan menjaga, menyertai, memberkati kami lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Kami diteguhkan, diingatkan, kami disadarkan untuk kami boleh menjaga baik-baik perkataan kami. Tidak sembrono, kami lebih berhati-hati untuk dengan bijaksana menjaga apa yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena itu Bapa di surga malam hari ini, biarlah kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan terlebih lagi. Tuhan berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang pintar berprestasi. Berkati juga Tuhan kesehatan kami semua, tetap dalam keadaan baik, sehat, fit. Berkati juga Tuhan kehidupan kami yang menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan hari-hari ini. Hamba tidak tahu menang satu persatu, tapi satu hal yang pasti yang kami yakini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Apapun kesulitan yang kami hadapi, Tuhan turut bekerja di sana. Dan pada waktunya, seturut dengan rencananya Tuhan, pintu jawaban akan terbuka lebar. Pertolongan Tuhan tepat waktu akan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah para pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang semakin besar. Menjangkau semakin banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga semakin banyak orang mendengar Injil-Mu Tuhan dan menjadi percaya. Bapa di surga, terlebih kami berdoa untuk rencana sosialisasi ruko yang akan kami tempati. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan buka jalan. Keajaiban, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan tunjukkan. Sehingga izin boleh kami dapatkan. Dan dalam waktu dekat kami akan sosialisasi dengan warga dan akan kami mulai gunakan. Oleh karena itu Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati pertemuan dengan warga berjalan dengan baik, dengan hangat, dengan santun, dengan baik, damai, tidak ada persoalan. Sehingga segera kami boleh menggunakan tempat itu. Tempat yang Tuhan berkati. Tempat yang Tuhan telah tentukan untuk kami pakai beribadah selama kurun waktu 2 tahun ke depan. Terima kasih Bapa di surga, terlebih lagi Tuhan, rencana ke depan untuk tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Tuhan pasti juga akan buka jalan. Tempat yang terbaik, sebagaimana Tuhan menolong kami saat-saat ini. Rencana ibadah selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Persekutuan Oikos, komisi-komisi, latihan-latihan, doa, segala macamnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, menyertai, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan berkati, jagai agar kami tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, dan pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan pulang, namun sebelumnya kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu dengan iman bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, juga sukacita damai sejahtera, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, ada senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami, haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.